Artinya kita bisa membuat sesuatu yang baru. Jadi generative AI adalah AI yang tujuannya adalah membuat sesuatu yang baru. Apa itu? Contohnya teks, images, video, atau bahkan teks plus video. Nah, ini musik juga bisa di-generate. Jadi sesuatu yang baru bisa di-generate. Dari mana dia bisa tahu? Karena ada namanya LLM, Large Language Model. Ya, LLM. Apa sih LLM? Jadi semacam ini ya. LLM ini kayak semacam data yang sudah di-training oleh siapa? Oleh Google misalnya, oleh Facebook, oleh OpenAI dan semacamnya. Banyak yang sudah membuat model yang jumlahnya sangat besar, makanya namanya large language model. Nah, mereka tuh sudah men-training semua teks atau sumber-sumber dari jutaan korpus ya, dan hasil trainingnya itu bisa kita pakai, bahkan ada yang gratis. Contohnya dari Facebook mengeluarkan model yang gratis kita pakai. Yang berbayar ada, contohnya adalah OpenAI. Mereka punya model tapi kita diminta bayar kalau mau pakai. Bayarnya gimana? Per call, per penggunaan. Berapa teks yang di-input, berapa teks yang keluar, itu diminta bayar tapi nggak mahal. Google juga sama, punya Vertex, itu bayar juga. Jadi artinya kita kalau mau bikin sesuatu yang canggih, pinter, kita nggak usah bikin dari scratch lagi, nggak usah bikin dari nol, karena udah ada. Google sudah bikin, Facebook sudah bikin, OpenAI sudah bikin, AWS sudah bikin, udah ada. Ngapain kita bikin? Kita pakai aja udah ada. Nanti kita fine tuning, kita kasih informasi-informasi tambahan dari data yang kita punya. Kita punya data penjualan, kita punya data historical apapun, kita kasih ke model ini, kita tambahin supaya model ini jadi lebih pinter. Nggak cuma informasi yang ada di luar doang, tapi informasi internal mereka juga tahu. Nah, LLM ini kalau kita training, datanya akan tetap di internal company, nggak ditaruh ke Google, nggak ditaruh di Facebook dan semacamnya. Jadi janji mereka nggak akan ada yang bisa mengakses data itu selain company kita sendiri. Jadi tenang aja, walaupun kita training, kita kasih data, kita kasih informasi supaya lebih pintar, itu datanya nggak akan diambil oleh pihak ketiga, gitu ya. Ada satu hal yang sangat nyantol pada saya, kenapa sih kita pakai Google atau pakai cloud untuk modelnya, untuk datanya? Karena kalau kita nyimpen data di laptop, bocor bisa bahaya. Karyawannya resign, datanya dibawa, kan data itu aset. Sekarang tuh data tuh aset. Kita punya data banyak, itu kita bisa bikin chatbot canggih dari situ, bisa bikin AI canggih dari situ. Makanya datanya disimpan di tempat yang secure. Taruh di Google, taruh di AWS, taruh di Alibaba segala macam. Pokoknya taruh di tempat yang secure, gitu ya. Nah, next lagi. Ini ada 3 ya yang sekarang cukup terkenal, yaitu OpenAI. Lalu ada Google Vertex, nah ini yang sering kita pakai, Vertex AI. Lalu ada Facebook lama, ini gratis, open source. Tapi untuk kemampuan bahasa Indonesia-nya masih kurang. Yang bahasa Indonesia sangat bagus adalah Vertex dan juga OpenAI. Jadi 3 ini yang biasanya trending topik kalau kita ngomongin model, ya, lama, Vertex dan juga OpenAI. Itu tentang generative AI. Next lagi, ini contoh. Kalau kita nggak pakai chatbot, contoh ya, kita kan sering ya ngadepin customer service yang katanya chatbot, kita kontak via WhatsApp tapi muter-muter, nggak menjawab masalah. Saya mau pesan tiket, nanti ujung-ujungnya tiketnya nggak ada. Udah capek panjang, nungguin lama, akhirnya nggak ada solusi. Kita sering. Itu biasanya chatbotnya masih sebatas pakai decision tree aja. If ini sini, if ini sini, if ini sini. Nanti di ujung kalau udah terkolek semua, baru dia ngecek ke database. Dan bahasanya biasanya lebih kaku kalau nggak pakai generative AI.
Next lagi. Nah ini contoh menggunakan generative AI. Kita tanya pakai bahasa apapun, dengan informasi yang satu kalimat sudah lengkap itu bisa, atau bahkan kalimatnya belum lengkap. Misalkan contoh mau pesan tiket pesawat, saya mau pesan tiket pesawat, dibalas, oke tiket pesawat, mau kapan berangkatnya besok, mau kapan pulangnya, bahkan lusa gitu, mau kemana, itu bisa kita jawabnya parsial, atau bahkan kita bisa tulis dalam teks satu kalimat lengkap bisa. Saya mau ke Jakarta dari Bandung tanggal segini sampai tanggal segini, pesawatnya ini, tolong carikan, langsung buat. Jadi tergantung kita mau tanya seperti apa, itu gunakan generative AI. Ya, jadi bisa menjawab banyak permasalahan. Nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu di contoh selanjutnya. Next. Terus apa sih yang bisa kita bantu? Kita bisa bantu apapun. Contohnya adalah misalkan bahwa Bapak Ibu punya data, mau coba diskusi gimana caranya memanfaatkan data supaya bisa berguna, supaya jadi akun aplikasi yang mantap, kita bisa coba bantu. Atau punya server yang emang belum teroptimasi di on-premise ataupun di cloud, kita coba bisa bantu diskusi. Atau punya aplikasi yang sudah jadi tapi nggak termaintain, atau bahkan sudah dikerjakan vendor lain tapi minta kita buat mengecek, mengaudit, itu juga bisa. Buatin aplikasi kalau macam bisa. Intinya kita siap bantu apapun yang Bapak Ibu butuhkan, konsultasikan, kita akan coba diskusi. Ada banyak expert di sini yang insya Allah siap membantu saya, siap membantu para founder untuk bisa maju sama-sama. Next. Nah, transformasi ini sebenarnya bukan expense, tapi ini adalah aset, ini adalah investasi. Jangan takut untuk berinovasi, apalagi inovasi ini berhubungan dengan AI dan juga data. Karena ini adalah investasi. Contoh investasi di bagian AI atau data adalah kita terus-terusan untuk mengumpulkan dokumen, mengumpulkan SOP, mengumpulkan histori transaksi segala macam, dan kita taruh di tempat yang aman. Pasti suatu saat itu akan berguna. Ya, pasti suatu saat akan berguna. Simpan di tempat yang aman. Kita coba ulik-ulik apa yang bisa dibikin, dan itu menjadi investasi yang akan sangat berharga di masa depan. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.